Halo semua, perkenalkan orang dari kelompok Ampa. Tapi nama Runa, di sini orang mau kasih perkenalkan budaya daerah Sulawesi Utara, lebih tepatnya di kota Manado. Di Manado ada banyak sekali keanekaragaman budaya, mulai dari suku Minahasa yang merupakan suku asli Sulawesi Utara. Bahasa hari-hari yang orang pakai itu bahasa Melayu Manado sama Deng yang sekarang kita pakai. Ada dari Manado yang paling terkenal adalah Mono Deaga, yang merupakan sebuah upacara adat yang biasa dilakukan dari suku Manado atau Minahasa, terutama yang berdiam di daerah Bolaang, Mangando. DP prosesi upacara adat ini sendiri formu memperingati atau menggugurkan seorang anak perempuan pas mau masuk masa pubertas dan ditandai dengan datangnya haid pertama. Kesenian dari suku Manado paling terkenal adalah tari kabasaran. Tari kabasaran sering juga dapat bilang tari cakalele, adalah salah satu seni tari tradisional orang Minahasa yang banyak dimainkan oleh masyarakat kota Manado, yang biasa ditampilkan pada acara-acara tertentu rupa mau sambut tamu dan pergelaran seni budaya. Tari ini menirukan perilaku dari para leluhur dan merupakan seni tari perang melawan musuh. Tinutuan atau dikenal juga dengan sebutan bubur Manado, merupakan makanan khas orang Manado, Sulawesi Utara. Paling terkenal di hampir semua tanpa ngoni boleh mau dapat di kuliner yang satu ini. Sampai di pusat-pusat keramaian, ada lokasi yang dapat saya khusus for mau jual tinutuan. Karena tinutuan jadi bagian dari tradisi memasak di bagian Nyiur Malambai. Perkenalkan, nama saya Yulius Lopa Martisa. Di sini saya akan memperkenalkan kebudayaan daerah Sulawesi Barat suku Mandar. Pertama, tradisi. Kalindakdak merupakan sebuah tradisi yang dilakukan orang Mandar berupa penyampaian perumpamaan saat hendak menyampaikan keinginan kepada seseorang. Biasanya penyampaian itu berupa sindiran-sindiran yang bisa membuat lawan bicaranya tertegun. Kedua, makanan khas. Jepa merupakan hidangan yang terbuat dari campuran singkong dan kelapa. Bentuknya bundar tipis menyerupai pizza. Untuk pengelolaannya dengan cara dipanggang memakai wajan khusus yang terbuat dari tanah liat dan biasanya memakai kayu bakar. Maka makanan khas Sulawesi Barat ini memiliki aroma bakar yang menggugah selera. Rumah adat suku Mandar. Rumah boyang adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Barat. Rumah adat boyang adalah tempat tinggal suku Mandar yang merupakan suku asli dari wilayah Sulawesi Barat. Rumah adat Sulawesi Barat ini terdiri dua jenis, yaitu boyang adat dan boyang biasa. Kedua rumah adat tersebut memiliki perbedaan yang kentara, yaitu dari fungsinya. Rumah adat boyang adat adalah sebuah tempat tinggal yang dikhususkan untuk kaum bangsawan atau adat ketua, sedangkan rumah boyang biasa merupakan tempat tinggal bagi masyarakat biasa. Halo, perkenalkan nama saya Raisa Fadila dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suku Kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah pada umumnya masyarakat memiliki yang namanya kearifan lokal atau local wisdom dalam melestarikan ungkapan-ungkapan seperti pamali, lalu pantangan dan juga upacara adat. Suku Kaili adalah suku terbesar yang ada di Sulawesi Tengah mengalahkan suku-suku lainnya dalam hal populasi. Mereka memiliki 20 bahasa dalam percakapan sehari-hari, yaitu diantaranya adalah lingua Pranca yang dikenal sebagai bahasa Ledo. Bahasa Ledo ini artinya tidak, dan ini digunakan dalam berkomunikasi dengan suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Masih ditemukan bahasa asli yang belum dipengaruhi pendatang, yaitu sekitar Raranggonau dan Tompu. Untuk bahasa Kaili digunakan di Palu dan Biromaru, sedangkan bahasa Bugis dan Melayu digunakan di daerah Ponggala, Parigi, dan sekitarnya. Upacara-upacara adat yang ada di suku Kaili diantaranya adalah upacara pernikahan, yaitu diiringi dengan tari Norengo, lalu kesenian berpantun putra-putri, yaitu kesenian pantun berbalas. Lalu ada upacara kematian atau Novaino, di mana kita menceritakan atau menuturkan kebaikan-kebaikan mendiang yang telah meninggal. Lalu ada upacara panen atau Nofunja dengan menyerahkan sesaji kepada leluhur. Ada pula yang namanya tari Nomero Buya yang berasal dari suku Kaili, yaitu Nomero dan Buya, yang artinya permainan, sementara Buya yaitu sarang. Yaitu secara istilah-istilah Nomero Buya sendiri mencirikan bahwa tarian ini adalah tarian sarung pada beberapa dekade. Lalu di suku Kaili memainkannya saat bulan baso atau rada malam gelap dengan disinari purnama. Semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ramadan. Di sini saya mau ngenalin budaya dari Sulawesi Tenggara, yaitu dari suku Buton. Suku Buton merupakan kelompok etnis yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Suku Buton juga mempunyai makanan khasnya, yaitu parende.
Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Kepulauan Buton, banyak warga lokal yang menggantungkan hidup kepada alam dengan bekerja sebagai nelayan. Bahkan sejak zaman dulu kala, nelayan adalah pekerjaan yang menghidupi ribuan keluarga di seluruh pesisir pulau. Tidak heran jika banyak beberapa makanan khas Buton terbuat dari ikan yang merupakan hasil laut paling melimpah di pulau ini. Olahan ikan yang paling terkenal adalah parende yang menjadi kudapan favorit masyarakat lokal. Bagi masyarakat setempat, parende adalah makanan yang sering disajikan di acara-acara spesial. Adat suku Buton ada beberapa macam, salah satu di antaranya ialah tandaki atau posusu, yaitu upacara yang berkaitan dengan penyunatan, tandaki bagi anak laki-laki dan posusu bagi anak perempuan. Upacara tandaki diperuntukkan bagi anak laki-laki yang telah memasuki akil balik yang melambangkan bahwa anak laki-laki tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala perintah dan larangan yang diajarkan dalam agama Islam. Posusu adalah upacara hinatan bagi anak perempuan sebagaimana tandaki bagi anak laki-laki. Pada posusu biasanya dibarengi dengan mentidiki atau melubangi daun telinga sebagai tempat pemasangan anting-anting. Pakaian adat daerah suku Buton adalah dolomani yang merupakan salah satu pakaian kebesaran Kesultanan Buton. Dulunya baju adat ini dikenakan para raja dalam berbagai kesempatan dan acara penting kerajaan. Pakaian adat ini sering dikenakan oleh Sultan Buton ke-35 yaitu Sultan Muhammad Ali. Dolomani terdiri dari baju, celana, sarung, dan kopiah. Kemudian dilengkapi dengan kotango atau baju dalaman, sulepe ikat pinggang, ewanga atau keris, dan katuko tongkat. Presiden Joko Widodo pernah memakai pakaian adat Dolomani pada upacara Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 Republik Indonesia. Apa kareba? Hure sumanga tu atu di benak totemu. Aku Aura Amelia, yomai kelompok apa? Mata kuliah ilmu sosial dan budaya. Totemo la umpakana saina, tu tanah Toraya, yomai Sulawesi Selatan. Tu adakna, kesenianna, sholat tu kandena Totoraya. Adat kebudayaan yang paling terkenal dari tanah Toraja dan hingga saat ini masih dilakukan ialah Rambu Solo. Merupakan upacara kematian yang dilakukan oleh orang Toraja sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi anggota keluarga yang sudah meninggal maupun sebagai ucapan doa serta bentuk kasih sayang. Menggunakan duba-duba sebagai penutup keranda khas Toraja yang menyerupai rumah tongkonan. Kemudian ada yang dinamakan mentarima tamu, merupakan penerimaan tamu pada acara Rambu Solo, di mana seluruh anggota keluarga dan kerabat berkumpul dan makan bersama. Selanjutnya kesenian tarian Mak Gelu, tarian yang paling terkenal dari Toraja. Penarinya berasal dari beberapa remaja putri yang menggunakan pakaian khusus penari dan perhiasan emas antik. Terakhir, makanan khas daerah Toraja seperti kapurung, berbahan dasar sayuran, ikan dan sagu, seperti kacang panjang, kangkung, jantung pisang, labu, ikan bandeng, teri goreng, serta tambahan sagu. Kemudian ada tuk-tuk utan Toraja. Kuliner ini sangat populer di Toraja. Tuk-tuk artinya tumbuk, sementara utan berarti sayuran. Ini karena cara penyajiannya dengan cara ditumbuk. Daun singkong akan dicampurkan dengan daging yang telah dipotong kecil-kecil, lalu ditambahkan cabai dan kelapa parut. Perkenalkan, nama saya Hesti Marwa Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan Gorontalo, khususnya suku Gorontalo. Yang pertama adalah adat istiadat. Adat istiadat yang khas dan lazim dilakukan oleh masyarakat Gorontalo adalah baiat. Baiat merupakan upacara adat yang dilakukan ketika anak perempuan pertama kalinya mengalami menstruasi. Pada upacara adat ini, anak perempuan akan dituntun oleh pemuka agama untuk membacakan syahadat, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Yang kedua adalah makanan khas Gorontalo, yakni binte biluhute atau yang sering disebut dengan sup siram, yang terdiri atas jagung, ikan, dan udang yang diracik sedemikian rupa sehingga menghasilkan rasa yang lezat dan khas. Yang ketiga adalah pakaian adat khas Gorontalo, yakni biliu-biliu, yang merupakan pakaian pengantin perempuan yang terdiri atas rok dan blus yang memperlihatkan sikap dan tingkah laku khas dari lingkungan keluarga masyarakat Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Anugerah Dimas Firjatullah dengan NIM 22090460055. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sulawesi, di mana saya akan menjelaskan ada bahasa daerah, rumah adat, dan pakaian. Saya akan menjelaskan tiga itu. Di mana bahasa daerah ini terdapat 5 rupawan bahasa, yaitu Celebik, Filipina, Malik,
sama Bajau, dan Sulawesi Selatan. Dan kedua, saya akan membahas baju adat, di mana baju adat yang paling terkenal dari suku Bugis yaitu adalah baju tutu. Juga merupakan salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan khas suku Bugis ini. Busana ini terdiri dari jas yang disebut jas tutu yang disandingkan dengan celana dan kain, sarung atau lipa gurusuk. Setelah bahasa pakaian, dan ketiga, saya terakhir akan membahas rumah adat Sulawesi, di mana rumah adat Sulawesi ini Tongkona adalah rumah adat Sulawesi Selatan dari suku Toraja. Rumah ini merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Tongkona tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun-menurun oleh keluarga atau marga suku Toraja. Sekian, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya dari kelompok 4 Ilmu Sosial Budaya. Sekian, terima kasih.